Nah, sebelum tidur gue udah ngoceh. Sekarang gue mau ngoceh lagi nih. Tapi tentang kehidupan gue sendiri. Jadi pernah gak sih dibayangin ibu-ibu di luar sana yang emang bisa ngedidik anaknya di rumah di masa pandemi 7 bulan ini? Iya kan? Sementara kita, gue gak tahu apakah semua guru kayak gue apa enggak. Tapi yang gue rasain aja nih ya, apa emang guanya yang gak bisa bagi waktu atau gimana, gue gak paham. Gue guru di salah satu sekolah menengah kejuruan di Jember. Lu bayangin aja deh, siswa SMK tuh seberapa banyaknya ya. Gue ini guru produktif yang ngajar di berapa kelas ya? Gue hitung dulu deh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gue ngajar di 6 kelas. Terus gue ngajar berapa mapel ya? Mapel itu mata pelajaran by the way. Jadi gue ngajar di 5 mata pelajaran, 6 kelas, 5 mata pelajaran. Lu bayangin aja deh, kalau guru TK nih ya, anak dituntut untuk ngaji misalnya, bisa menghafal surat, terus bisa aktivitas Montessori misalnya. Karena tugasnya itu banyak banget lagi. Terus gimana caranya? Gue harus bagi waktu yang masing-masing mata pelajaran itu harus ngasih materi, ngasih tugas, koreksi. Belum lagi gue ini gak cuma ngerjain jadi guru, jadi gue masih punya beberapa pekerjaan lain yang sebelum pandemi itu juga gue udah kerjain gitu. Pandemi pun juga gue tuh masih harus kerjain. Nah terus gimana gitu caranya? Gue bukannya mau lepas tanggung jawab jadi ibu, bukan, tapi kasih tahu gimana caranya. Lu kira hafalan surat itu nggak pakai waktu, effort? Apalagi ngajarin anak yang masih usianya 6 tahun. Sejam, setengah jam. Bahkan untuk waktu segitu aja, jangankan waktu buat ngapalin gitu ya, nemenin anak ngapalin, ini bikin video kayak gini tuh udah kayak makan waktu gue banget yang harusnya gue ngoreksi hari ini tuh. Stres tau. Kalau gue nggak ngajarin tuh kayak sekarang nih, 7 bulan anak gue nggak kepegang, yang lain udah pada hafal apa, anak gue hafal apa. Terus mana dari sekolahnya nggak boleh lagi tatap muka. Terus gue kayak gimana, anak gue gimana, gue gimana? Kebayang gak sih psikologisnya ibu yang sebenarnya tuh mikir banget, gimana anak gue mau gue berangkatin ke rumah gurunya juga kita was-was gitu, sama kayak was-wasnya sekolah kalau anaknya siswanya diberangkatin ke rumah gurunya, takut gurunya kenapa, takut siswanya kenapa, sama kita juga orang tua tuh sama mikir. Tapi kalau misalkan nggak diberangkatin kita gimana? Iya kalau ibu-ibu yang di rumah yang nggak kerja, ya emang ini pilihan kita perempuan yang bekerja. Tapi kalian yang berkeluarga di luar sana, apalagi perempuan yang emang milik kerja, tahulah kenapa kok perempuan itu milik kerja, bukan cuma semata-mata juga karena duit doang. Nggak usah ngeributin, ya udah itu kan pilihanmu mau bekerja, ya udah pilihanmu juga mau di rumah, makanya begini, nggak usah ngeributin itu deh. Ini semua itu memang tentang pilihan hidup. Tapi yang dipermasalahkan adalah semuanya sudah berjalan seperti itu sebelum pandemi.
dan saat pandemi pun harus berjalan seperti itu. Sementara tugas kita sebagai guru di masa pandemi itu luar biasa. Ngajarin daring ke anak itu gak mudah, dan ngajarin anak kecil sama anak yang udah levelnya SMK itu beda. Di anak TK tuh butuh sabar yang luar biasa, butuh waktu yang juga harus emang ada effort ke sana, butuh. Gue bukan bagian itu gitu, gue nggak bisa. Terus ngajari anak SMK juga, siswa gue ada 6 kelas yang masing-masing kelasnya itu 36 siswa. Bayangin aja 36 kali 6 tuh berapa ratus gue ngajar siswa sebegitu banyak. Belum lagi mereka ada pertanyaan ini itu di setiap pelajaran, dan gue punya berapa mata pelajaran, bayangin. Belum lagi pekerjaan gue yang lain ketika gue harus keluar kota, ketika gue harus ngunjungin cabang, gimana. Dan gak ada solusi dari sekolah. Coba orang tua tuh dibiarin nyari solusinya sendiri. Kalau yang gue rasain tuh kayak gitu. Sementara kalau di SMK kita disuruh zooming lah, guru tuh disuruh cariin solusi gimana cara siswanya itu biar tetap dapat nilai, dan itu tanggung jawab gurunya gitu. Nah kalau di TK tuh tanggung jawab orang tuanya. Bingung kan? Gue nggak ngerti sih penilaian mereka tuh kayak gimana, pola pandang mereka tuh kayak gimana. Gue pengen dengar sebenarnya, tapi masalahnya gue nggak pernah didengar tuh.